Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza. Bersama kelompok saya, Anissa Febrian, Gusti Rista, dan juga Sabita Diah. Dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi analisis situasi dalam perencanaan program Public Relations. Analisis situasi. Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data di awal perencanaan program untuk mendefinisikan masalah sesuai realita. Nah, karena analisis situasi ini ada di awal, maka dia juga dikatakan sebagai tahap awal dari fase formative research. Nah, dalam analisis situasi terdapat 8 pendekatan untuk melakukan analisis situasi. Yang pertama ada public relation situation, yang kedua ada learning from research, yang ketiga ada obstacles into opportunities, yang keempat ada finding consensus, yang kelima ada issue management, yang keenam ada risk management, lalu yang ketujuh ada crisis management, dan yang terakhir ada public relation and ethics. Nah, yang pertama ada public relation situation. Nah, situasi dalam public relation merupakan sekumpulan keadaan yang dihadapi organisasi dalam perencanaan program. Nah, situasi yang dapat dikaji dalam public relation itu sangat beragam. Bisa jadi sebagai opportunity atau kesempatan yang dapat membuka jangkauan publik baru, atau juga bisa jadi menjadi obstacle atau kendala yang menghambat terwujudnya visi dan misi organisasi. Nah, baik opportunity ataupun obstacle, keduanya harus diatasi melalui program komunikasi yang strategis. Lalu yang kedua ada learning from research. Pendekatan ini digunakan dalam analisis situasi melalui penelusuran penelitian sebelumnya. Dalam melakukan tahap analisis situasi, terdapat dua cara untuk mencari data melalui penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama adalah meninjau literatur akademis, artikel ilmiah, dan kajian profesional yang relevan dengan situasi organisasi. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi keberhasilan program komunikasi organisasi lain yang memiliki kemiripan karakteristik dengan organisasi kita. Nah, analisis situasi yang diperoleh melalui penelitian terdahulu dilakukan dalam konsep yang luas. Artinya, dalam mencari informasi dalam analisis situasi tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Contohnya adalah ketika kita akan membuat program komunikasi strategis mengenai sikap pengendara sepeda motor di kota Jakarta. Hal yang perlu ditinjau adalah bagaimana ekspektasi dan karakteristik konsumen hingga dampak yang ditimbulkan dari program serupa sebelumnya. Identifikasi dan analisis dari hasil studi laporan dan artikel ilmiah mengenai hal tersebut dapat memberikan analisis situasi yang mendalam pada perencanaan program. Nah, hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam pendekatan learning from research adalah penting dalam analisis situasi untuk menentukan benchmark, yakni membuat perbandingan dengan produk atau jasa serupa, sehingga organisasi memiliki patokan untuk meningkatkan kualitas program. Selain itu, benchmark juga dapat memunculkan inovasi dengan adanya insight dari organisasi lain. Lalu, ada obstacle into the opportunities. Pendekatan dalam analisis situasi selanjutnya yakni dapat mengubah kendala atau masalah menjadi opportunities atau peluang. Sebagai contoh, ada di kasus Pepsi dan Dove. Contoh pertama yang mengubah kendala menjadi peluang yakni pada Pepsi. Pada tahun 1993 sempat ada rumor jika dalam kaleng Pepsi itu ditemukan jarum medis. Kemudian Pepsi melansir video proses produksi di mana tidak mungkin ada hal tersebut yang terjadi. Publik malah memberikan tanggapan positif kepada Pepsi dikarenakan keberhasilan Pepsi dalam menganalisis berita hoax tersebut. Lalu selanjutnya ada Dove. Dove merupakan produk yang bergelut di bidang kecantikan bagi wanita. Nah, Dove ini sempat mengalami penurunan angka penjualan. Lalu menanggapi masalah tersebut, Dove malah mengambil tantangan bahwa stereotip tentang kecantikan atau beauty yang identik dengan wanita bertumbuh ideal. Kulit putih, rambut lurus, dan lain-lain. Menjadi campaign Dove tentang Dove for Real Beauty. Selain menyelesaikan masalah utama, yakni penurunan angka penjualan, kampanye yang dilakukan oleh Dove berhasil mengubah stereotip publik tentang definisi cantik
yang dijelaskan sebelumnya, yakni cantik tidak harus putih, memiliki rambut lurus, tetapi setiap wanita cantik dengan caranya masing-masing. Selanjutnya yakni ada finding consensus. Finding consensus merupakan pendekatan dalam analisis situasi yang berdasar kepada persamaan persepsi dalam organisasi. Di dalam menganalisis situasi baik yang diperoleh dari peluang, hambatan, ataupun potensi perlu direalisasikan. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kesamaan persepsi dalam organisasi. Sebagai seorang PR, tentunya kita harus mampu mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut dan tentunya menyamakan tujuan. Berikut merupakan beberapa upaya dari kesepakatan. Di antaranya yang pertama, mengembangkan pengetahuan bersama mengenai kebutuhan organisasi dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menyamakan ruang lingkup program komunikasi strategis yang berkaitan dengan sumber daya. Lalu yang ketiga yakni ada mengumpulkan data yang dibagi dua, yakni data primer dan sekunder. Selanjutnya menyepakati pendekatan yang akan dilakukan. Selanjutnya yakni ada issues management atau manajemen isu. Manajemen isu merupakan proses organisasi yang mengantisipasi permasalahan yang muncul. Manajemen isu juga berfungsi sebagai alat bantu dalam menjalin hubungan dengan publik, mengoptimalkan benefit dan meminimalisir dampak-dampak negatif, serta manajemen isu juga mencegah krisis. Selanjutnya, ada 6 tahapan manajemen isu dalam menganalisis situasi. Yang pertama, mengidentifikasi isu di masa mendatang. Yang kedua, menganalisis isu lainnya. Yang ketiga, mencari alternatif solusi dari sebuah isu dengan menggunakan cara yang kreatif. Dan yang keempat, mengembangkan rencana pelaksanaan di tengah berbagai opsi dengan merencanakannya secara spesifik. Dan yang kelima, mengimplementasikan program perencanaan. Dan yang terakhir, mengevaluasi sebuah respon. Selanjutnya ada risk management. Manajemen berisiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi atau perusahaan menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Proses identifikasi, mengendalikan, dan meminimalisir dampak dari situasi pada organisasi. Melalui pendekatan ini, public relation harus membuka pandangan terhadap organisasi termasuk kritik dari pihak eksternal atau internal, sehingga dapat merencanakan program yang efektif. Studi kasus pada hal ini contohnya adalah pada produk Nestle. Dalam Michel dan Lady Larkin 2015 dijelaskan mengenai contoh manajemen risiko yang terjadi pada Nestle. Nestle sempat mengalami permasalahan, yaitu adanya protes dan boikot internasional terhadap produk susu formula. Setelah dianalisis, ternyata permasalahan ini bermula karena Nestle tidak mendengarkan kritik dari publik, sehingga masalah tersebut meluas. Dan kasus ini memberi pelajaran bahwa segala masukan dan kritik dari publik harus menjadi pertimbangan dalam menyusun analisis situasi. Selanjutnya ada krisis manajemen. Manajemen krisis dilakukan ketika masalah sudah tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Banyak krisis yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan program sehingga dibutuhkan kesiapan dan kinerja organisasi untuk mempertahankan reputasi. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam manajemen krisis. Yang pertama, buat perencanaan terkait dalam cyber atau masalah digital. Hal ini diperlukan meningkatnya penyebaran informasi yang sangat cepat dan luas di tengah era digital saat ini. Jika organisasi tidak dapat memprediksi kapan terjadinya krisis, siapkan perencanaan penanggulangan krisis yang terdiri dari rencana operasional, penanganan masalah, dan rencana pemulihan pasca krisis. Adapun contoh studi kasusnya, hilangnya pesawat maskapai Malaysia Airlines dari Malaysia ke Cina pada tahun 2014. Pada tragedi tersebut, pihak maskapai tidak menunjukkan simpati pada 239 penumpang dan para kru pesawat.
pada saat itu keluarga dibiarkan tanpa informasi yang jelas selama berhari-hari. Hal ini menunjukkan berbagai spekulasi pada publik dan memperlihatkan ketidaksiapan Malaysia Airlines dalam manajemen krisis. Selanjutnya ada Public Relation and Ethics. Etika public relation adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk dalam suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, keuntungan, kepercayaan, dan penghargaan suatu publik. Dalam analisis situasi, penting untuk memperhatikan etika public relation yang terdiri dari deontological approach, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pada standar atau kode moral dan semuanya ditentukan oleh organisasi. Yang kedua ada teleological approach, atau fokus pada dampak bagi publik. Good result come from good action. Dan yang terakhir ada ethical relativism, atau tindakan etis mencerminkan norma sosial tertentu. Menurut Public Relations Society of America, ada beberapa kode etik dalam standar profesi yang perlu dilakukan para pekerja PR untuk mencapai 3 tujuan, yakni yang pertama, menyediakan panduan berperilaku bagi membernya. Yang kedua, mengedukasi manajemen dalam standar public relation. Dan yang ketiga, memisahkan para pekerja PR dari individu dengan gelar, namun memberikan nama yang buruk bagi profesi PR. Yang perlu diingat, bahwa kode etik bukanlah sesuatu yang universal, karena setiap orang dengan budaya dan situasi yang berbeda belum tentu bisa mengikuti standar kode etik yang sama. Strategi yang tepat dapat membuat pesan yang kuat hingga membuat orang-orang mengambil tindakan. Keahlian dan pengetahuan sama kuatnya seperti strategi tersebut, yang mana sekaligus mudah disalahgunakan. Kemampuan PR dalam menggiring opini massal merupakan alasan paling kuat untuk mempertimbangkan tanggung jawab kita terhadap masyarakat. The public relation situation. Situasi public relation dapat diketahui dengan menjawab basic question, kemudian diperdalam dengan mencari informasi melalui tahap pencarian expanded question. Dengan tahapan, yang pertama ada existing information, research program, dan research finding. Yang pertama ada basic question. Bagian ini berisi pertanyaan mendasar mengenai analisis situasi dalam program PR, seperti isu besar yang dihadapi organisasi, latar belakang situasi, dan seberapa penting sebuah isu dikaji melalui program komunikasi strategis. Lalu, expanded question. Yang pertama ada existing information. Melalui bagian ini, kita akan mengetahui latar belakang sebuah situasi, mulai dari histori atau sejarah, apakah pernah terjadi pada organisasi sebelumnya, apakah ada perlibatan organisasi lain dalam sebuah situasi, dan apakah ada konflik yang mendasari situasi yang akan dikaji. Dengan mencari informasi pada tahap ini, akan mengetahui seberapa penting situasi yang ditanggapi oleh organisasi, prediksi atau tren yang terkait dengan situasi, adakah opportunity atau obstacle dari situasi ini. Melalui tahap ini juga, kita akan mengetahui keuntungan atau kerugian ketika situasi ini dihadapi. Seberapa kuat komitmen organisasi menanggapi situasi dan prioritas yang dilakukan. Pada tahap ini, kita juga akan mengetahui topik, tema, atau keyword pada program komunikasi strategis, sumber informasi, atau organisasi, apa yang dapat dipelajari dari hasil analisis. Yang kedua ada research program. Pada tahap ini, kita akan menemukan seberapa akurat informasi yang dapat dijadikan dasar dalam analisis situasi. Jika data yang dihimpun dalam analisis situasi masih dirasa kurang mendukung, maka dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, literatur review, dan survei. Yang ketiga ada research finding. Pada tahap ini,
Kalian dapat mengemukakan masalah yang dihadapi oleh organisasi dan dapat menjelaskannya secara singkat dalam analisis situasi. Dalam analisis situasi sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memahami masalah secara jelas dan spesifik. Yang kedua, mempermudah penentuan prioritas. Dan yang ketiga, mempermudah penentuan alternatif pemecah masalah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah-salah kata atau salah menjelaskan, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.